Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pada seluruh keluarga beliau, sahabat dan umat dia, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat fid dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis, masih berada di hadis yang kemarin dalam lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun wa mal'unat ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa 'aliman wa muta'allima. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terkutuk dan seluruh isinya pun terkutuk kecuali zikrullah dan yang berdekatan dengan itu serta orang alim dan para pembelajar atau santri. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Majlis zikir adalah majlis para malaikat. Majlis lalai dan sia-sia adalah majlis syaitan. Terserah masing-masing memilih mana yang disukainya. Masing-masing menyukai sesuai dengan sifat dan kesukaannya. Yang ke-27, dengan zikrullah seseorang akan beruntung, juga orang-orang yang bersamanya. Sebaliknya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang jahat dan celaka, juga orang-orang yang bersamanya. Yang ke-28, pada hari kiamat ahli zikir akan selamat dari bencana dan penyesalan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setiap majlis yang kosong dari zikir menyebabkan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Yang ke-29, pada hari kiamat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyendiri dan menangis akan mendapat naungan di bawah arsy ilahi ketika seluruh manusia sedang dihisab dan kepanasan yang sangat menyiksa. Yang ke-30, ahli zikir akan mendapat karunia melebihi orang yang berdoa. Sebuah hadis menyebutkan barang siapa yang sibuk berzikir sehingga ia tidak sempat berdoa, maka ia akan diberi yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Berikutnya nomor 31. Walaupun zikir adalah ibadah ringan, namun memiliki keutamaan yang terbesar karena menggerakkan lidah lebih mudah daripada menggerakkan anggota badan. Yang ke-32, zikir adalah taman-taman surga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang keempat bab ketiga pasal kedua. Yang ke-33, tiada janji karunia dan ampunan Allah SWT berikan melebihi janji zikir. Sebuah hadis menyebutkan barang siapa dalam sehari membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala memerdekakan 100 hamba sahaya. Dituliskan dalam catatan amalnya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan ia akan dijaga hingga sore hari dari segala gangguan syaitan. Dan tiada orang yang lebih baik darinya kecuali orang yang berbuat lebih dari itu. Banyak lagi hadis yang menyatakan bahwa zikir adalah amal yang paling utama. Yang ke-34, orang yang selalu membiasakan dirinya dengan zikir akan terhindar dari lupa diri. Lupa diri dapat menjadikan diri sebagai orang yang celaka dunia dan akhirat. Karena orang yang melalaikan dirinya atau keperluannya, sebabnya adalah dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Yang ke-35, zikir meningkatkan derajat manusia baik di tempat tidurnya, di pasar, saat sehat, saat sakit, maupun saat sibuk dengan kesenangan. Dan tidak ada satupun yang bisa menjadi sebab kenaikan derajat
setiap waktu seperti ibadah zikir ini, sehingga orang yang hatinya telah terpenuhi nur zikir saat tidur pun ia akan lebih baik daripada orang yang bangun malam yang lalai dari zikir. Masih cukup panjang penjelasannya, semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan pagi berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita berupaya untuk menjadi ahlul zikir, orang-orang yang ahli dalam berzikir, orang-orang yang senantiasa sibuk berzikir, maka Allah akan dekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala keperluannya dicukupi Allah Ta'ala, segala urusannya diselesaikan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.